Salam, selamat pagi saudara-saudara, bagaimana kabar? Sehat-sehat semua? Saudara-saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, hari Selasa 19 September 2023, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang menyapa kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Saudara-saudara, lebih taat kepada Allah daripada manusia, apa artinya itu? Bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini berbicara mengenai bagaimana Petrus dan Yohanes yang ditangkap dan kemudian dibawa untuk menghadap mahkamah agama Yahudi. Kita tentu perlu mengetahui latar belakang peristiwa ini, yaitu ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh kakinya dan kemudian memberitakan Yesus Kristus kepada orang banyak yang terheran-heran kepadanya. Sebelum peristiwa di ayat 26 sampai 29 ini, kita juga dapat melihat bahwa setelah peristiwa penyembuhan orang lumpuh tersebut, Petrus dan Yohanes sudah ditangkap dan dibawa kepada suatu sidang di mana terdapat imam besar dan ahli-ahli Taurat, dan mereka diperingatkan untuk tidak memberitakan nama Yesus di bait Allah. Dalam hal inilah kita harus mengerti bahwa konteks keadaan pada waktu peristiwa ini ditulis adalah ketika jemaat masih sangat awal, bahkan sangat mula-mula. Pada waktu itu para pengikut Kristus masih dianggap sebagai salah satu mazhab atau sekte dalam agama Yahudi. Tidak mengherankan karena Yesus sendiri dipandang sebagai seorang guru atau rabi, bahkan yang menyebutkan ini tidak hanya rakyat biasa, tetapi juga Nikodemus, seorang pengajar Yahudi yang sangat dihormati. Posisi kekristenan pada saat itu sebagai suatu mazhab dalam Judaisme dapat dipahami karena pada waktu itu para rasul masih mengadakan pertemuan di bait Allah, bahkan masih bersembayang di bait Allah. Suatu agama pada umumnya seperti agama Yahudi setidaknya memiliki 3 ciri utama. Adanya liturgi, seremonial atau upacara agama, adanya penokohan orang-orang tertentu dan didominasi tokoh tersebut dalam ibadah, serta yang ketiga adanya hukum dan syarat tertulis yang mengatur kehidupan umat beragama itu. Dalam hal inilah kekristenan pada masa awal masih memiliki ciri-ciri seperti ini. Petrus dan Yohanes masih datang ke bait Allah pada waktu sembahyang. Jemaat mula-mula juga dikatakan berkumpul setiap hari di bait Allah, yang kemungkinan besar adalah untuk bersembahyang sesuai adat atau tradisi agama Yahudi pada waktu itu. Jemaat mula-mula juga masih terbatas memberitakan Injil kepada orang Yahudi dan baru berani mendobrak tradisi ketika Petrus bertemu Cornelius. Hal ini berarti saat itu para rasul masih memposisikan diri mereka sendiri sebagai bagian dari agama Yahudi. Hanya saja mereka mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Dengan memahami kondisi dan latar belakang ini, maka kita akan dapat mengerti posisi Petrus dan Yohanes pada waktu itu. Mereka dihadapkan kepada imam besar, yaitu pemimpin tertinggi agama Yahudi. Ingat bahwa pada waktu itu pengikut Yesus masih dipandang sebagai bagian dari agama Yahudi. Oleh karena itu sebenarnya Petrus dan Yohanes sedang berhadapan dengan pemimpin agama mereka sendiri. Imam besar kemudian mengulangi keputusan yang telah mereka ambil dalam pertemuan sebelumnya, yaitu melarang para rasul mengajarkan dalam nama Yesus. Akan tetapi ternyata para rasul tetap memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus. Dengan bahasa lain, imam besar hendak menyatakan bahwa ia adalah imam besar, pemimpin tertinggi agama Yahudi yang mewakili Allah, dan seharusnya para rasul juga taat dan tunduk kepada keputusannya. Akan tetapi Petrus dan Yohanes menjawab kita, harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Apa artinya ini? Pertanyaan yang harus senantiasa dipertanyakan oleh orang-orang percayalah apa yang berkenan di hadapan Allah, dan bukan apakah hal itu bijaksana, aman, menyenangkan, disukai orang lain. Kita lebih taat kepada Allah
daripada manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami dalam keputusan kami menghadapi segala ancaman dalam kehidupan kami. Kami harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Tetapi kami percaya Tuhan akan menguatkan kami, dan disitulah kami menerima kekuatan untuk dapat selalu bersaksi di tengah kehidupan kami, melalui perbuatan kami, melalui kata-kata kami Tuhan. Ajarlah kami agar kami tetap taat kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Salam dan doa Pendeta Luhut P. Huta Julu. Salam.